Monggo kalau ada yang mau ditanyakan diperbolehkan. Fadhal. Ya, apa Pak Ngadimin dulu mau nanya? Ya, silakan Junior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari santri. Pertanyaan dari santri. Ya. Apakah suatu hal yang ditinggalkan Nabi bisa dijadikan dalil mengharapkan sesuatu? Apakah apa? Ulangi. Suatu hal yang ditinggalkan Nabi. Apakah satu hal yang ditinggalkan Nabi artinya tidak dilakukan oleh Nabi, apakah menjadi dalil sesuatu itu haram gitu maksudnya? Jawabannya tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan suatu hal bukan berarti perkara tersebut hukumnya halal. Begitu juga sebaliknya. Nabi melakukan suatu hal bukan berarti hal tersebut wajib untuk kita lakukan. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa wisal dari pagi sampai pagi, nyambung puasanya wisal. Bukan pagi sampai maghrib, pagi sampai 24 jam. Dilakukan oleh Nabi. Boleh kita lakukan? Tidak boleh kita lakukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Zainab binti Jahsy, mantan istrinya Zaid bin Harithah, yang menikahkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinikahkan oleh walinya, enggak. Nabi, dilakukan Nabi. Sekarang boleh enggak Pak Abdul Latif tiba-tiba datang ke kita tasyakuran, alhamdulillah saya sudah zuwaj, dan nikah lagi, yang menikahkan langsung Allah. Boleh? Boleh atau enggak? Enggak, kita bilang ini lagi senteng apalagi meriang gitu. Enggak. Jadi yang dilakukan Nabi tidak semerta-merta wajib atau boleh kita lakukan. Yang tidak dilakukan Nabi juga bukan berarti tidak boleh dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari tidak pernah makan ala khiwanin qattun, tidak pernah makan di meja makan. Nabi nggak pernah makan di meja makan. Ada nggak satu ulama yang memahami bahwa makan di meja makan haram? Enggak. Enggak kan? Enggak. Ya biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berwudu dikasih handuk untuk mengeringkan tubuhnya. Nabi tidak mau. Apakah berarti kalau kita habis wudu mengeringkan tangan pakai handuk haram? Enggak. Kan kata Imam Nawawi mubah. Nabi tidak melakukan karena beliau ingin mengambil keberkahan dari air wudunya tadi. Boleh kita keringkan? Boleh. Masalah. Seperti itu. Jadi Rasulullah tidak melakukan sesuatu bukan berarti haram untuk dilakukan. Khalid ibnul Walid, ya, Khalid ibnul Walid dalam hadis sahih riwayatnya Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak makan bareng, disuguhkan daging bakar, bahasa kita mungkin mirip sate, mungkin. Nabi sudah mau makan, ambil, dikabari, ya Rasulullah itu kadrun. Tahu kadrun? Kadal gurun. Toh. Ya Rasulullah itu kadal. Udah mau ngambil, nggak jadi. Khalid bin Walid nanya, haramnya Nabi? Enggak. Tapi enggak ada di kampungku, jadi saya enggak bisa, saya jijik. Sama Khalid dimakan, tam. Nabi lihat aja, ya enggak apa-apa. Lah iya, jadi tidak dilakukan Nabi bukan berarti haram, yang dilakukan Nabi juga tidak berarti wajib. Nabi puasa Senin Kamis, puasa kan? Puasa. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa sering berpuasa Senin dan Kamis? Senin itu hari lahirku, Kamis itu hari di mana amalan disetorin. Aku pengen amalanku disetorin dalam kondisi puasa.
Apakah puasa Senin Kamis itu harus? Enggak. Nah sekarang di Indonesia ini orang walimah, lumrahnya walimah, akad, terus walimahan, baru sepak bola, atau akad, setelah itu, mohon maaf sepak bola itu bahasa kinayah gitu maksudnya ya, nah, karena ada santri gitu maksudnya di sini maksudnya, gak enak. Akad, terus kemudian campur, baru walimah. Yang mana di Indonesia ini Pak? Akad, walimah, baru campur. Ya Pak enggak? Akad, walimah, campur. Itu dilakukan Nabi atau enggak Pak? Enggak ada. 9 istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua yang dilakukan Nabi adalah akad, campur, baru walimah. Ke-9 istri Nabi semuanya kayak gitu. Sekarang di Arab berubah lagi adatnya. Berubah. Bagaimana di Arab? Saya hidup kan di sana agak lama. Saya beberapa kali diundang ke pernikahan teman Pak. Sampai pernah diundang itu semuanya pakai hutroh. Kan semuanya mancung-mancung, ganteng-ganteng. Yang enggak ganteng kayaknya saya sendiri Pak dalam diri itu Pak. Tapi saya merasa ganteng aja lah, saya diundang kok ya. Dia merasa ganteng aja diundang gitu ya. Ya saya pakai top, pakai baju Pak. Pakai peci hitam ini loh Pak, itu semua mata tertuju ke saya Pak. Itu siapa? Semuanya. Kok ada orang beda sendiri gitu. Terus saya dapat dikenal, teman sekelas nikah. Nah, terus ngobrol dengan mereka. Ya mereka cerita, ini akadnya sudah setengah tahun yang lalu coba. Iya, di Arab itu Pak, di Arab. Lumrahnya ini di Riyadh, saya nggak tahu karena hidupnya saya banyaknya di Riyadh, meskipun sering keliling kota di Saudi itu. Ya meskipun nggak banyak, saya sering pindah-pindah kota. Di Riyadh itu akad dulu, lamaran itu lamar, kalau diterima langsung nazor, diterima nazor, atau kalau nggak kapan nazornya? Dari jam nazor, kalau sudah saling setuju langsung akad, namanya akdu qiran. Nah setelah akad itu pisah dulu Pak, nggak boleh langsung kick off, nggak boleh kick off, nggak boleh campur, pisah dulu. Tapi sekedar SMS-an, WA, telepon boleh karena sudah istri. Campur belum boleh. Kapan mau campur? Si laki-laki kudu nyiapin walimah. Nah teman-teman saya itu ngutang ke bank. Ya walimahnya itu ngutang berapa ratus ribu real. Ada teman saya itu 5 tahun, jadi ketemu saya itu belum lunas, kurang 2 tahun lagi. Tapi pernah saya diajak ya kan sering diajak keliling-keliling gitu sama teman-teman Arab itu, ngobrol sama seorang teman gitu, temannya teman, saya lupa namanya siapa, kenalan. Tak ngobrol-ngobrol, tak tanya, udah zuat, udah nikah belum? Kata dia, aku nggak usah nikah lah. Loh, emang kenapa? Capek nikah. Lah capeknya kenapa? Maharnya sekian puluh ribu, walimahnya sekian ratus ribu, belum nanti sebulan harus hasilin berapa puluh ribu duit sekedar untuk muasin anak istri. Ya pilihannya kayak gitu Pak. Bener ngomong Pak. Dan mereka nggak kayak kita suka basa-basi gitu, enggak Pak, orang-orang sono itu kalau ngomong nggak nikah ya nggak pengen nikah. Islam nggak urusan itu. Yang penting nggak benci nikah. Nah sekarang kalau sampean akad, kemudian walimah dulu, baru campur, tidak dilakukan Nabi, haram atau enggak itu? Enggak. Apakah yang dilakukan oleh orang-orang Arab Saudi sekarang? Akad dulu, jarak 1,5 tahun, cepet-cepetnya kalau orang kaya yang konglomerat itu paling sebulan 2 bulan, cepet-cepetnya segitu Pak. Karena kan perlu persiapan ini itu dan sebagainya. Walimah dulu baru campur. Apakah haram seperti itu? Ya enggak. Lam yakul bihi ahad. Makanya kalau Anda mengatakan, mohon maaf, ada mendoktrin yang tidak dilakukan Nabi berarti haram, mohon maaf. Itu pendangkalan berpikir loh Pak.
pendangkalan berpikir. Enggak seperti itu agama ceritanya, enggak seperti itu. Makanya ini kalau mau buka Jami' Ulumul Hikam. Jami' Ulumul Hikam itu ketika mensyarah ada hadis yang Rasulullah SAW menyebutkan wa taraka fikum asya'a ghaira nisyanin rahmatan bikum fala tabhatsu anha. Yang kurang lebih maknanya Allah itu membuat aturan mengharamkan suatu hal, jangan dilanggar aturannya. Dan Allah mendiamkan banyak hal karena sayang pada kalian, bukan karena lupa. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, al-ma'fu anhu ma turika dzikruhu falam yuharrim wa lam yuhallil. Yang tidak disebutkan, enggak dilakukan, yaitu berarti tidak menunjukkan haram, tidak menunjukkan halal. Ya perlu dicari. Yang nyari siapa? Para ulama. Dekatnya kemana? Dekat ke halal atau ke haram? Banyak loh Pak Bu ya. Perkara-perkara yang diarak itu ya seolah-olah menyelisih benar, enggak dilakukan oleh Nabi. Tetap boleh fatwanya. Contoh realita. Setiap Ramadan akhir di Arab Saudi, di Haramain, semoga nanti bisa umrah di akhir Ramadan ya. Kalau enggak tanggal 27, 29, dua tanggal itu akan ada doa khatmul Quran di tengah-tengah sholat. Di tengah-tengah sholat. Panjang, kadang 1 jam, kadang setengah jam, minim-minim 20 menit doanya lebih panjang daripada sholatnya. Dilakukan Nabi enggak? Sahabat? Tabi'in? Enggak. Tabi'un tabi'in? Enggak. Saya pernah diprotes ketika ngimami di Saudi itu. Niat saya itu murojaah, Jadi dari maghrib sampai subuh itu saya urutkan ayatnya, Cuma kalau maghrib berarti berapa ayat gitu kan? Isya agak panjang, subuh lumayan panjang, urut Pak, khatam Pak. Alhamdulillah khatam. Itu saya diprotes oleh seseorang. Sampai kok menghatamkan Quran gitu. Memang kenapa toh? Bid'ah itu enggak dilakukan Nabi. Bilangnya bid'ah Pak. Terus saya tanya, yang saya baca itu Quran atau hadis atau syair? Quran. Salatnya sah atau enggak? Sah. Yang penting saya baca Quran kan? Iya. Mau saya niatnya murojaah kan gitu. Memang salahnya apa? Kan enggak dilakuin Nabi. Diprotes gitu. Nah kalau udah kayak gitu akhirnya saya enggak mau mikir sulit. Ya udah tak tanya. Sekarang kalian doa khatam Quran di Haramain itu dilakuin Nabi atau enggak? Enggak. Kenapa boleh? Itu kan sama syekh saya dibolehin. Tapi ini tak bolehin sama saya. Lainnya siapa? Kan digituin malah saya. Kalau doa khatam Quran dibolehin oleh para ulama kami. Lainnya siapa bolehin khatam Quran? Nah sekarang yang enggak bolehin siapa? Yang penting kan baca. Nah, ya selesai kan? Kenapa pakai diprotes? Mau baca qul huwallahu ahad boleh? Boleh. Sebagian surat Al-Baqarah boleh. Sebagian surat Taubah boleh? Boleh. Mau urut boleh. Nah kenapa diprotes? Nah gitu ya santri ya. Itu jadi semua yang dilakukan Nabi bukan berarti halal atau dipilih dulu oleh para, bukan dipilih, ditentukan dulu ini masuknya wajib, sunnah, haram atau makruh mubah, dipilih dulu, ditentukan dulu oleh para ulama menggunakan satu disiplin ilmu namanya usul fikih ya. Yang tidak dilakukan Nabi, nggak ada zaman Nabi, nggak dilakukan, bukan berarti nggak boleh, bisa jadi wajib. Contoh lagi lah, contoh terakhirnya untuk pertanyaan ini. Contohnya gini, saya nanam padi, nggak nanam kurma, wajib enggak saya bayar zakat padi?
Wajib enggak? Kalau orang nanam kurma zaman Nabi disuruh zakat kurmanya. Nanam padi wajib zakat enggak? Padahal kan enggak dilakukan. Nabi pernah bayar zakat pakai padi, pakai beras. Pernah enggak? Enggak. Sekarang Idul Fitri, saya enggak punya kurma. Saya mau bayar zakat fitrah. Boleh pakai beras? Boleh, bahkan wajib. Nabi SAW bersabda, "Az-zahabu bil-zahab wal fiddatu bil-fiddah, masalan bimasalin." Yang nuker emas harus sama timbangannya, nuker perak harus sama timbangannya. Ya dan biadin harus cash. Sekarang saya nggak punya emas, nggak punya perak, saya punya duit 1 juta. Tapi 1 jutanya ratusan ribu. Pengen saya tukar dengan yang 2 ribuan. Boleh enggak saya tukar dengan 950 ribu, tapi punya 1 juta. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Kan enggak dilakuin Nabi, enggak masalah. Lah iya apa enggak? Lah iya. Makanya kalau sampai yang didoktrin yang enggak dilakuin Nabi, berarti enggak boleh repot, beragam. Makanya itu bukan dalil sama sekali. Bukan dalil sama sekali. Dalil itu Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, terus maslahah, bisa, al-ada dan sebagainya. Enggak dalil tidak dilakukan Nabi itu enggak ada. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.